sekali lagi thank you banget buat Pak Tommy yang sudah join ya untuk sesi pembekalan hari yang ketiga ini ya. Jadi Bapak Tommy nanti akan membawakan materi yang sangat luar biasa juga untuk kita semua dengan judul peluang dan tantangan dalam menghadapi pendidikan di era global ya. Jadi pastinya ini bakalan seru banget. Tapi sebelum kita dengarkan materi dari Bapak Tommy, ya, saya ingin menginformasikan dulu nih profil dari Pak Tommy-nya sendiri. Tuh, apakah sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Jelas? Jelas kan? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke. Oke, kalau gitu kita akan melihat profil dari Pak Tommy. Panggilannya Pak atau Kak nih ya? Tommy, cok. Better sih panggil kakak aja sih. Kalau panggil bapak kayak jauh banget. Oke, kalau gitu siap Kak Tommy. Ya, jadi sudah terlihat teman-teman untuk share screen-nya akun TikTok-nya. Mungkin Oh, biar boleh, boleh, teman-teman boleh. follow. Biar bisa menambah follower di sini lumayan, follower saya Iya, bertambah betul. gitu. Oke, kalau gitu teman-teman untuk rules-nya masih sama ya. Jadi teman-teman boleh on cam dan boleh berpartisipasi aktif juga. Mungkin kalau misalnya Kak Tominya ada bertanya, boleh dijawab juga ya. Dan nanti boleh dipersiapkan pertanyaan karena nanti kita akan Ya, ada sesi Q&A. Oke? Oke, kalau gitu karena teman-teman kita oke, ini udah siap. nggak sabar lagi nih Kak, mau dengerin materi dari Kakak. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita kasih waktu untuk Kakak memaparkan materinya. 20 menit ya Kak ya. Materi bisa dipaparkan Oke, ya boleh, dan siap. nanti bisa menjadi bekalnya kami. Oke, kalau gitu saya share Oke, screen dulu ya Kak ya. oke, siap. Iya. Oke, sudah Nah, terlihat? sudah terlihat kakak. Terima kasih Kak Yola. Kak Yola apa? Sama. Kak Eva ini nama Boleh panggilannya? panggil Eva, boleh panggil Yola juga. Yang mana yang Oke, enak aja. siap Kak. Oke, siap Kak. Oke, terima kasih atas kesempatan. Ini sebenarnya bagi saya itu adalah ini adalah sebuah privilege. Privilege itu kenapa? Karena untuk men-sharingkan sesuatu kepada orang lain itu menurut saya itu adalah sebuah chance untuk bisa merubah orang tersebut gitu. Artinya dengan apa yang saya sampaikan atau dengan apa yang saya pikirkan itu bisa menginfluence orang lain. Dan menurut saya tidak semua orang itu bisa punya chance yang sama seperti saya gitu. Makanya ketika pertama kali saya di reach out untuk harus mengisi acara ini, itu tanpa a i u e o lagi langsung saya jawab ya, saya mau gitu. Apalagi hal ini berkaitan dengan pendidikan. Kalau kita bicara soal yang namanya pendidikan, itu sangat luas sekali, teman-teman. Disclaimer-nya itu adalah yang namanya pendidikan itu bukan hanya sebatas ruang kelas, bukan hanya sebatas gedung sekolah yang mewah, bukan hanya sebatas top university yang kita mau sekolah di sana, itu bukan sebatas itu. Tetapi yang namanya pendidikan itu sangat luas, seluas apa yang kita pikirkan tentang apa itu pendidikan itu sendiri gitu. Jadi menurut saya mindset yang harus ditanamkan itu adalah yang namanya pendidikan itu adalah hal yang luas, seluas saya melihat dunia. Itu adalah pendidikan gitu. Oke, next Kak Yola, boleh? Oke, next. Introduction. Next. Nah, ini sebenarnya tadi itu saya pikir saya yang harus mengintroduction diri saya gitu. Tapi ternyata itu sudah dilakukan oleh moderator tadi di awal gitu. Jadi saya hanya brief ini singkat saja. Saya adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum UI saat ini, tetapi sedang mengambil program doktor ilmu hukum. Nah, eh berangkat menjadi seorang mahasiswa itu kebetulan saya adalah penerima beasiswa LPDP Republik Indonesia gitu dan sehari-hari juga saya sebagai dosen, sebagai peneliti dan eh, sebagai seorang influencer juga gitu. Kenapa saya itu selalu bangga disebut sebagai influencer gitu karena menurut saya itu eh, tidak semua orang itu bisa punya kemampuan untuk menginfluence orang lain
Gitu. Artinya ketika seseorang itu punya kemampuan itu berarti dia itu dilihat menjadi seorang eh, eh, sebagai seorang yang apa ya, yang berikan dampak gitu. Dan untuk bisa berikan sebuah dampak itu tidak gampang dan tidak mudah gitu. Makanya saya itu apa ya, bukan bukan sombong juga sih enggak, tapi lebih kepada saya itu bangga ketika saya bisa men-sharingkan sesuatu, menginfluence orang lain. Itu hal yang tidak mudah, tetapi ketika seseorang itu bisa belajar dari apa yang saya bagikan, itu sebenarnya adalah satu bentuk achievement bagi diri saya sendiri, gitu. Terus kemudian saya juga peneliti dan ini sebenarnya adalah gambar di mana ketika dulu dari kuliah sampai sekarang itu saya itu Halo Kak. iya sorry Kak. Tadi terputus ya. Iya, terputus. Itu konsultasinya Halo. apa? Optimize pakai duri, pakai telur. Oke. Oke siap. Kayak kapsul. Iya. Oke siap. Di sini sinyalnya agak sedikit. Iya. Terus ini kalau di sini ini adalah gambar brief di mana dulu itu saya sempat juga mengajar di beberapa daerah-daerah terluar di Papua gitu. Nah, di sini itu teman-teman ini bisa lihat ini adalah salah satu kampung, Kampung Ohotia itu namanya. Itu adalah kampung yang paling jauh, yang paling luar, tetapi dia dekat dengan daerah tambang Freeport gitu. Di sana itu daerahnya sangat kaya gitu. Dia punya emas, dia punya semuanya gitu. Tetapi ada satu sisi yang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah gitu, yaitu dari sisi pendidikannya gitu. Nah, di sana itu saya mengabdikan diri kurang lebih 2 tahun. Di sana saya mengajar membaca, mengajar menulis, mengajar cara hidup sehat, cara sanitasi yang baik, dan itu semua saya ajarkan dengan pengetahuan saya yang terbatas saja gitu. Yang penting adalah mereka itu bisa tahu, mereka bisa merasa bahwa yang namanya pendidikan itu ialah hak dan kewajiban mereka gitu. Karena sempat saya tanya di sana, mereka itu mereka itu bilang bahwa sekolahnya itu ada gitu, tetapi eh, gurunya itu hanya 1 bulan 1 kali masuk di sana gitu. Dan yang mengajar mereka itu adalah eh, suster dari gereja Katolik itu yang mengajar mereka itu di sana gitu. Oke, next kakak boleh? Iya, ini juga. Dan selain itu saya adalah legal drafter juga, penyusun peraturan perundang-undangan. Jadi eh, tapi saya itu penyusun peraturan daerah tapi yang khususnya itu di kampung gitu. Peraturan kampung namanya gitu. Dan itu eh, dan itu kerap membantu beberapa kampung yang ada di Papua gitu secara khusus gitu. Ini ada beberapa gambar di mana eh, tiap kali saya datang ke kampung itu satu hal yang apa ya, yang menjadi mirisnya itu adalah hanya satu, pendidikan gitu. Kenapa? Karena bagi saya adalah yang namanya pendidikan itulah yang menjadi senjata untuk bisa mengubah dunia, kata Nelson Mandela, ya kan? Nah, eh, bagi saya untuk bisa merubah masyarakat itu harus dimulai dari yang namanya pendidikan. Itu harus dan wajib. Dan yang namanya pendidikan itu adalah hak dan kewajiban yang sudah diatur di dalam undang-undang gitu. Artinya karena sudah diatur itu berarti adalah haknya masyarakat untuk bisa menerima gitu. Pemerintah tidak bisa mengelak mengatakan bahwa oh ini Indonesia terlalu luas, Indonesia terlalu besar, bla 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 dan bla bla bla. Itu tidak bisa sama sekali gitu. Kenapa? Karena ketika negara Indonesia ini berdiri, kita ini berdiri di atas yang namanya perjanjian. Dan yang namanya perjanjian itu harus
disepakati oleh kedua belah pihak. Gitu. Ketika ada satu item saja yang tidak bisa dijalankan, itu berarti bisa dikatakan perjanjian itu batal demi hukum. Gitu. Jadi, menurut saya, yang namanya perjanjian negara itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana ada pasal khusus tentang pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Entah itu kamu orang Jawa, kamu orang Kalimantan, kamu orang Sulawesi, kamu orang Papua, kamu orang, selama kamu berwarga negara Indonesia, kamu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kamu berhak untuk menikmati akses yang sama. Kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari negara yang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Gitu. Oke, next kakak. Jadi itu adalah hak dan kewajibanmu gitu. Makanya kenapa tadi di awal itu saya bilang yang namanya pendidikan itu seluas apa kamu berpikir tentang apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu terima, itu adalah pendidikan gitu. Nah, di sini kita juga bisa lihat di dalam pengertian pendidikan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 gitu, di mana pendidikan itu adalah usaha sadar yang terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri. Artinya, yang namanya pendidikan itu adalah secara sadar kita belajar sesuatu gitu. Secara sadar kita belajar apapun itu, entah yang baik atau yang buruk, itu kita secara sadar belajar. Dan kita aktif ketika kita belajar, kita mendapatkan sesuatu, terus kemudian kita mengembangkannya. Gitu. Jadi, saya tuh kerap bertemu dengan orang-orang yang mengatakan bahwa, pendidikan itu tidak apa ya, pendidikan di sekolah itu tidak terlalu berguna, itu katanya mereka gitu. Mereka itu selalu bilang bahwa hidup itu akan mengajarkan lebih keras daripada apa yang kamu dapatkan di sekolah gitu. Tetapi saya pun berpikir dapat di bangku sekolah itu sebenarnya bukan pendidikan untuk harus apa ya, untuk harus agar kita tahu pelajaran eh, sejarah itu misalnya, matematika itu misalnya gitu. Tetapi pendidikan yang kita dapat itu hanya untuk melatih atau merubah cara berpikir kita untuk melihat sesuatu secara sadar gitu. Jadi orang itu selalu itu bilang bahwa ngapain kamu belajar matematika? Ngapain kamu belajar fisika? Ketika kamu berada di lapangan, itu kamu tidak akan belajar apapun tentang yang namanya deret angka misalnya, yang namanya apa eh, hukum Newton itu misalnya, kamu tidak akan belajar itu gitu. Nah, tetapi justru kenapa kita harus belajar matematika itu misalnya, artinya kita bisa belajar untuk menyelesaikan masalah yang rumit gitu. Jadi yang namanya pendidikan yang kita terima di sekolah itu sebenarnya hanya ingin merubah cara berpikir kita, melatih cara melihat sesuatu secara sadar dan aktif gitu. Dan itu adalah hak dan kewajibanmu, teman-teman. Pendidikan itu adalah hak dan kewajiban dan teman-teman berhak menuntut jika hak itu tidak diberikan oleh negara. Why? Simple, karena sudah ditulis di dalam Undang-Undang Dasar. Dan itu teman-teman harus punya hak untuk menuntut itu. Gitu. Makanya kenapa ada yang namanya menuntut ilmu. Gitu. Kita harus menuntut itu karena itu menjadi hak kita untuk belajar, hak kita untuk menikmatinya. Gitu. Oke, next, Kakak. Oke, next. Nah, inilah pendidikan yang bagi saya, yang namanya pendidikan itu adalah apa yang kamu pelajari, apa yang kamu pahami, dan apa yang bisa kamu mengerti. Itulah pendidikan. Pendidikan itu tidak terbatas, sekali lagi tidak terbatas oleh ruangan, tidak terbatas hanya karena kamu berasal dari Universitas Indonesia misalnya, berarti kamu lebih terdidik dibandingkan dengan yang lain. No, gitu. Siapapun ketika dia belajar sesuatu,
dia menerima sesuatu, dan dia mengembangkan sesuatu, itu adalah hasil dari pendidikan yang dia terima di dalam hidupnya. Gitu. Jadi yang namanya pendidikan itu luas. Seluas kamu melihat dunia, seluas kamu menilai sesuatu, seluas kamu merasakan sesuatu, itu pendidikan gitu. Dan yang namanya pendidikan itu akan merubah nilai dan value-mu gitu. Pendidikan itu akan selalu merubah nilai dan value seseorang gitu. Makanya kenapa orang itu harus bersekolah lebih tinggi, belajar lebih banyak biar value-nya itu bisa naik gitu, bisa tinggi gitu. Hal ini juga teman-teman bisa lihat dari contoh, misalnya air mineral. Yang merek si A sama si B itu akan berbeda merek, tergantung value dan nilai produknya itu sendiri gitu. Nah, inilah yang harus teman-teman sadari bahwa semua orang, semua kita itu sama. Tapi yang buat kita beda adalah nilai dan value yang kita dapat dari yang namanya pendidikan. Gitu. Dan semakin orang dibayar mahal, dibayar tinggi, itu karena ada pendidikan, ada skill yang dia punya. Ada skill yang dia sudah master di dalam skill tersebut. Makanya dia dibayar mahal untuk hal tersebut. Gitu. Jadi pendidikan itu adalah seluas kamu melihat dunia, seluas kamu menilai apapun, seluas kamu memahami, itu adalah pendidikan. Gitu. Seluas kamu mengerti sesuatu itu pendidikan dan itu tidak bisa salah gitu. Orang tidak bisa menyalahkan pendapat kita. Kenapa? Karena setiap orang itu punya pendapat itu lahir dari nilai dan value yang dia dapat melalui pendidikan gitu. Makanya hanya bisa respect sama pendapat orang lain. Kita tidak bisa mengatakan bahwa oh, saya punya pendapat ini lebih benar, lebih bagus. No, nggak bisa gitu. Kamu tidak bisa menilai seseorang hanya karena dia punya pendapat berbeda denganmu. Kenapa? Karena nilai dan value yang dia terima itu berbeda dengan dirimu gitu. Dan yang namanya beda pendapat, it's normal. Itu normal banget gitu. Oke, next. Ya, dan selanjutnya adalah tentang globalisasi karena di sini kan kita berbicara soal pendidikan dan juga globalisasi. Nah, kalau misalnya saat ini tuh yang lagi in atau yang lagi tren adalah artificial intelligence. Itu merupakan hasil dari globalisasi gitu. Bahkan banyak ahli itu sudah meramalkan, bahkan kemarin ketika saya melihat berita terakhir Menteri BUMN Erick Thohir itu mengatakan bahwa ada sejumlah pekerjaan yang akan bisa digantikan oleh artificial intelligence atau AI ini gitu. Nah, banyak sekali ahli yang mengatakan bahwa artificial intelligence ini itu bisa menggantikan manusia gitu. Artinya ketika ahli ini mengatakan hal seperti begitu, berarti kan mereka itu merasa bahwa yang namanya artificial intelligence ini itu lebih pintar dibandingkan dengan manusia, lebih terdidik dibandingkan dengan manusia. Nah, bagi saya yang namanya artificial intelligence itu memang bisa melakukan hal-hal yang mungkin tadinya dilakukan oleh manusia gitu, tetapi sifatnya itu bukan menggantikan manusia. Dia tidak bisa menggantikan manusia, hanya membantu manusia. Kalau toh nantinya ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dihapuskan oleh AI, maka saya juga percaya akan ada pekerjaan-pekerjaan yang baru yang akan tercipta melalui perkembangan globalisasi ini gitu. Dan globalisasi itu selalu berkaitan dengan perkembangan zaman. Zaman berubah, globalisasi juga tuh berubah gitu. Karena globalisasi ini sebenarnya berkaitan dengan proses pertukaran pemikiran, informasi, keterampilan, budaya, dan itu tanpa batas. Pendidikan juga tanpa batas. Sekarang itu kita bisa sekolah dari rumah saja, via Zoom misalnya. Kita ikut kursus ini, kita nonton YouTube, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari globalisasi. Gitu. Dan globalisasi itu sebenarnya dia bisa membentuk polarisasi kehidupan manusia gitu. Apakah kamu ingin melihat globalisasi itu sebagai sebuah kesempatan atau sebagai sebuah ancaman gitu. Dan yang namanya globalisasi ini sebenarnya punya dampak
positif dan juga negatif. Gitu. Dan eh, karena globalisasi ini punya polarisasi, maka itu hati-hati apa yang kita konsum untuk menjadi pendidikan di dalam diri kita, gitu. Karena tidak semua yang berada di internet itu misalnya itu bisa dipercayai, ya kan? Makanya kan ada hoax namanya, ada yang namanya hate speech di internet dan lain sebagainya. Itu semua adalah bagian dari globalisasi. Netizen itu adalah bagian dari globalisasi gitu. Kita tidak bisa menolak globalisasi. Kenapa? Karena semakin kita menolak, ya kita ketinggalan zaman. Simpelnya seperti begitu. Gitu. Jadi globalisasi itu sebenarnya tidak bisa menggantikan manusia selama apa ya? Selama apapun itu eh, yang namanya globalisasi itu tidak bisa menggantikan manusia, hanya membantu manusia, tapi terkadang manusialah yang selalu mengagung-agungkan, oh ini yang paling modern, ini yang paling bagus, ini yang paling ini dan lain sebagainya gitu. Manusialah yang terkadang mengsaprem teknologi itu sendiri gitu. Padahal teknologi itu hanya membantu kita untuk mendapatkan pendidikan misalnya yang lebih baik gitu. Oke, next. Oke. Iya, dan pendidikan dan globalisasi itu ada dua, ada peluang dan juga ada tantangan. Ini adalah contoh peluang yang teman-teman bisa dapatkan dari globalisasi, dari pendidikan di dalam era globalisasi itu. Yang pertama adalah produktivitas itu akan meningkat. Teman-teman bisa belajar apapun lewat YouTube. Sekarang semua bisa menjadi master chef misalnya, semua bisa menjadi podcaster misalnya. Itu belajar hanya only from YouTube, hanya dari YouTube doang gitu. Dan itu menyebabkan produktivitas itu meningkat dan menyebabkan beragamnya lapangan pekerjaan gitu. Makanya sekarang itu ketika saya baca list pekerjaan eh, yang sangat diminati oleh Gen Z itu nomor satu adalah mereka ingin menjadi programmer, coding gitu. Nomor dua adalah mereka ingin menjadi YouTuber. Nah, itu adalah beragam pekerjaan yang muncul ketika perkembangan teknologi gitu. Dulunya itu misalnya orang-orang itu akan berlomba-lomba menjadi pegawai negeri sipil, PNS misalnya. Nah, sekarang PNS itu sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena produktivitas itu akan meningkat gitu. Banyak hal-hal baru yang kita pelajari menyebabkan beragamnya lapangan kerja juga. Dan itu adalah pengaruh pendidikan di era globalisasi ini. Gitu. Produktivitas itu meningkat gitu. Sudah bukan lagi PNS yang menjadi idola ini saat ini, tetapi programmer itu misalnya, pengusaha misalnya, menjamurnya apa eh, cafe shop misalnya, nah itu eh, startup, nah itu adalah bagian dari pendidikan di dalam globalisasi gitu, dan itu menyebabkan produktivitas itu meningkat. Nah, kedua adalah muncul skill atau pengetahuan yang baru, ini sudah tidak bisa terelakkan gitu. Saat ini tuh skill-skill baru itu banyak sekali yang muncul gitu. Bahkan anak-anak kecil mereka itu sudah jago ngomong di depan layar handphone, menjadi YouTuber, menjadi videografer, menjadi TikToker misalnya, selebgram. Nah, itu adalah skill-skill baru yang sebenarnya dulunya itu orang tidak berpikir bahwa itu akan menjadi skill gitu. Tetapi karena perkembangan teknologi, mereka tuh belajar terus gitu. Makanya ya yang namanya globalisasi itu tidak bisa ditolak. Yang namanya perubahan itu tidak bisa ditolak gitu. Semua itu akan berubah, manusia saja berubah gitu. Hari ini mungkin dia bisa menjadi teman, besoknya mungkin dia bisa menjadi lawan misalnya. Nah, apalagi globalisasi gitu. Pertukaran informasi itu tanpa batas dan itu selalu berubah setiap hari gitu. Makanya kita juga dituntut untuk harus selalu belajar hal baru, skill baru setiap hari. Dan yang kedua ada, yang ketiga adalah pendidikan tidak terbatas oleh batas wilayah. Ini yang tadi eh, saya katakan itu kita bisa belajar kursus apapun mau di Harvard, di Stanford, dimanapun itu sekarang udah free tersedia teman-teman. Free kursus itu banyak sekali gitu. Teman-teman hanya tinggal tap in aja
di internet dan belajar apapun, dan itu gratis, gratis banyak gitu, gitu di YouTube misalnya gitu. Dan itu adalah hal-hal yang tadinya mungkin dulunya tidak semua orang bisa belajar hal tersebut, tetapi dengan yang namanya globalisasi itu membuka peluang sebesar-besarnya untuk siapapun itu bisa belajar gitu. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa tantangan yang dihadapi di dalam pendidikan di era global, secara khusus di Indonesia. Yang pertama adalah pemerataan akses pendidikan. Ini yang tadi saya bilang di awal, teman-teman. Gitu. Akses pendidikan itu harus merata. Kenapa? Simple. Itu adalah hak dan kewajiban warga negara. Gitu. Teman-teman yang di Aceh, di Kalimantan, di Jawa, di Sulawesi, di Papua, di NTT, dan di dimanapun itu berhak untuk mendapatkan akses pendidikan gitu. Itu berhak. Kenapa? Karena ini yang sebenarnya menjadi tantangan pemerintah di era globalisasi gitu. Katanya kita ini mau masuk era 5.0 sekarang gitu. Nah, bagaimana untuk bisa masuk ke sana, ke era itu? Akses pendidikan itu harus merata gitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa oh, ini kan Indonesia ini besar, Indonesia luas, bla bla bla. Tidak bisa gitu. Semua orang itu punya hak yang sama gitu. Mereka yang menikmati pendidikan di Jawa harus sama dengan yang ada di NTT. Mereka yang menikmati pendidikan di Sulawesi harus sama dengan yang ada di Papua misalnya. Itu semua harus sama, harus merata untuk bisa menjawab tantangan pendidikan di era globalisasi, dan inilah yang menjadi tantangannya itu sekarang gitu, akses akses pendidikan gitu. Dan selanjutnya adalah penguasaan teknologi. Teknologi itu selalu baru setiap hari gitu. Simpelnya aja, ketika hari ini mungkin ada handphone yang kameranya tiga, siapa tahu mungkin di masa depan ada yang 5 kamera, 6 kamera, dan lain sebagainya gitu. Dan itu selalu ada setiap hari. Kenapa? Teknologi itu lahir dari pemikiran manusia. Dan yang namanya pemikiran manusia itu selalu berkembang setiap saat, berubah setiap saat gitu. Ketika di zaman dulu orang melihat ke langit, oh ingin menjadi seperti seekor burung misalnya, jadilah pesawat gitu. Ketika di zaman dulu orang melihat ke laut, ingin menjadi seperti ikan, jadilah kapal gitu. Itu adalah perubahan teknologi yang selalu baru setiap hari gitu. Dan juga kita tidak bisa mengatakan bahwa zaman dulu itu lebih bagus daripada zaman sekarang. Tidak bisa gitu. Kenapa? Karena zaman yang sekarang itu sebenarnya adalah hasil pemikiran dari pendidikan di zaman dulu gitu. Kenapa? Karena teknologi itu akan selalu berubah. Itu selalu berubah setiap saat itu akan selalu berubah gitu, dan akan selalu berganti. Ada yang baru, ada iPhone yang 14, sekarang yang ada 15, besok mungkin yang ada 16, 17, 18, dan sampai seterusnya dan seterusnya. Selama manusia itu ada, teknologi itu selalu ada. Kenapa? Teknologi itu adalah yang menentukan peradaban manusia gitu. Dan yang ketiga yang saya rangkum adalah suprastruktur pendidikan. Sebelumnya Kak, sorry, previous tuh. Oke. Iya, suprastruktur pendidikan seperti guru dan kualitas guru yang belum memadai. Ya, itu. Suprastruktur itu sangat penting sekali. Guru itu sangat penting sebenarnya, gitu. Dan saat ini suprastruktur yang sangat dibutuhkan oleh negara di dalam dunia pendidikan adalah guru, jumlah guru, dan juga kualitas guru yang belum memadai. Gitu. Kenapa? Karena semua orang tidak tidak apa ya, tidak bukan tidak mau, mungkin mereka mau menjadi guru, tetapi mereka itu akan bertanya, menjadi guru itu dapat apa gitu, sesimpel itu. Bahkan pekerjaan menjadi seorang guru itu bukan pekerjaan yang diidolakan oleh Gen Z saat ini
gitu. Karena simple, menjadi guru itu mereka dapat apa? Dan ini sebenarnya adalah satu pertanyaan juga yang harus dilihat oleh pemerintah, gitu. Kok kenapa mereka bisa bertanya seperti begitu? Berarti ada hak-hak guru yang tidak sesuai dengan apa yang mereka berikan di dalam masyarakat. Nasib guru misalnya, guru honorer itu. Nasibnya itu bagaimana gitu. Jika dibandingkan dengan dulu ketika saya pertukaran pemuda antar negara di Malaysia itu, di sana itu yang namanya guru, profesor di UNIF itu sangat dipuja-puji oleh masyarakat. Bahkan bisa dikatakan gaji seorang guru di Malaysia itu nomor dua, lebih tinggi dibandingkan dengan gaji seorang hakim itu di Malaysia gitu. Nah, ketika saya melihat di Indonesia, guru itu seakan dianggap ya cuman apa ya? Ya cuman hanya guru gitu. Artinya tidak tidak terlalu apa ya? Penting. Ya, tidak terlalu penting gitu. Kenapa? Karena berganti presiden, berganti pemerintah, berganti periode politik, nasib guru itu selalu diperjuangkan. Makanya kenapa menjadi guru itu bukan apa ya, bukan pekerjaan yang diidolakan oleh banyak orang gitu. Makanya tadi saya itu bilang di awal ketika saya men-sharingkan apa sesuatu itu saya sangat bangga gitu. Saya sangat bangga kenapa? Karena em, di situ saya bisa membagikan apa yang saya tahu, membagikan apa yang saya punya, dan menjadi satu achievement ketika teman-teman itu bisa mengerti dan memahami itu lebih daripada apapun, dan itu tidak bisa dibayar dengan uang, gitu. Itu apa ya? Itu adalah satu satisfaction di dalam diri saya, gitu. Maka itu saya senang men-sharingkan apapun yang saya punya, berbagi apapun gitu. Dan inilah yang menyebabkan kenapa saya itu ingin sekali apa ya men-sharingkan hal-hal positif di internet. Salah satunya adalah melalui Instagram, melalui TikTok dan lain sebagainya gitu. Karena saya itu merasa bahwa globalisasi, salah satunya internet, yang tanpa batas itu banyak hal yang tidak difilter sama sekali gitu. Dan itu sudah menjadi tugas kita untuk menjadi filter bagi masyarakat Indonesia gitu. Oke, the last one yang terakhir. Iya, the last one. Yes. Dan apa yang harus saya lakukan atau apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini saya mau teman-teman kita bisa belajar dari kisah seorang pemuda. Pemuda ini saya kenal baik sekali. Dia itu sangat memimpikan untuk bisa naik sebuah kapal pesiar. Kapal pesiar ini tuh lebih besar daripada kapal pesiar Titanic yang ada filmnya itu. Nah, ketika suatu saat itu dia bisa membeli tiket kapal pesiar ini, itu dia sangat senang sekali. Kenapa? Karena ini adalah kapal pesiar yang dia impi-impikan gitu. Dia sangat senang sekali dengan kapal pesiar ini. Dan dia membeli tiket. Dia sudah bisa membeli tiket kapal pesiar ini. Nah, ketika beli tiket dan hari hanya pun tiba, dia harus naik kapal pesiar ini. Sepanjang perjalanan itu, dia sangat senang. Kenapa? Karena ini adalah kapal pesiar impian saya. Ketika siangnya dia naik, itu dia keliling kapal pesiar. Dia lihat ada kolam berenang, dia lihat ada mall di dalamnya. Itu dia keliling-keliling itu semua kapal pesiar. Nah, ketika datang hari malam, dia mau makan gitu. Nah, ketika dia makan, oh, dia sadar, oh, saya hanya membeli tiket. Artinya, saya tidak bisa menikmati makanan yang ada di dalam kapal pesiar ini. Ketika malam hari pertama dia dia di kapal pesiar itu, dia tidak makan sama sekali. Jadi perjalanannya ini selama 5 hari untuk menjelajahi laut Mediterania di timur tengah sana, Mediterania gitu. Nah, hari kedua lagi, dia bangun. Ketika bangun pagi perutnya itu sangat lapar, dia tidak bisa makan gitu karena dia itu merasa bahwa oke, saya hanya beli tiket untuk naik kapal pesiar ini.
gitu. Ketika pagi dia makan, padahal itu pemandangannya itu sangat bagus, gila-gilaan gitu. Tetapi lagi-lagi, pagi dia tidak makan, siang dia tidak makan, malam dia tidak makan gitu. Dan akhirnya ketika hari keempat, besoknya itu mereka akan turun karena kan hanya 5 hari gitu kan. Ketika hari keempat, dia sudah semakin lemas. Di dalam dek itu akhirnya dia tidur lemas. Datanglah sang petugas untuk bisa untuk memeriksa tiket para penumpang. Nah, ketika sampai di dalam kamar deknya si pemuda ini, dia pun kaget. Dia bilang, wah, kenapa kamu bisa lemah seperti begini? Gitu. Pemuda ini pun mengatakan bahwa, oh, saya sudah tidak makan selama 4 hari di dalam kapal ini. Nah, kemudian petugas ini pun dia meminta tiket. Dibilang gini, mana ini tiketmu? Saya coba lihat tiketmu. Gitu. Terus kemudian dia berikan, sang petugas ini pun kaget gitu. Kenapa? Karena ya betul, dia hanya membeli tiket. Tetapi di dalam tiket itu sebenarnya sudah include untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam selama perjalanan. Tetapi karena saking excitednya, pemuda ini tuh dia tidak membaca tiket itu dengan baik. Gitu. Nah, pelajarannya adalah next, kakak. Pelajarannya yang harus menjadi refleksi kita itu adalah selama kita hidup, kita ini tuh ibarat terang, teman-teman. Dan terang itu punya durasi. Terang tidak akan menjadi terang jika berada di tempat yang terang. Gitu. Dan jawabannya hanya satu. Kegelapanlah yang menjadi jawaban terang itu akan bersinar. Artinya, selama kita hidup, kita itu harus menjadi terang. Jangan sampai kita sudah mau dipanggil oleh Tuhan, baru kemudian kita menyesal. Kenapa kita tidak menjadi terang bagi orang lain? Kenapa kita tidak bersinar di tempat yang gelap? Gitu. Nah, disinilah yang harus menjadi refleksi itu teman-teman bahwa eh, selama kita punya kesempatan, selama kita punya kemampuan, itu kita harus menjadi jawaban doa bagi orang lain, menjadi terang bagi orang lain, gitu. Dan kita jangan pernah jangan pernah jemu-jemu untuk menyebarkan kebaikan, gitu, mengajarkan hal-hal yang baik, gitu, karena kita tidak akan pernah tahu sampai di mana kita akan hidup, gitu. Jangan kita menyesal ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, terus kemudian hidup kita tidak berguna gitu bagi sesama. Nah, itulah pelajarannya selama kita hidup. Pergunakanlah hidupmu, jadilah terang bagi sesama, dan terangmu itu hanya bisa bersinar di tempat yang gelap di sana gitu. Bukan di dalam Zoom ini. Di Zoom ini kita semua adalah terang di sini. Tetapi kalau terang dengan terang, maka apa gunanya terang? Gitu. Terang itu akan berguna ketika di tempat yang gelap gitu. Ketika teman-teman nanti pergi men-sharingkan sesuatu di masyarakat di luar sana, itu teman-teman sedang membawa terang untuk dibagikan kepada mereka. Siapa tahu mungkin di luar sana mereka itu butuh bantuannya teman-teman gitu. Mereka butuh apapun yang bisa teman-teman sharingkan nanti di luar sana gitu. Jadi manfaatkanlah hidup kita sebaik mungkin agar ketika kelak kita dipanggil oleh Tuhan, kita sudah berguna untuk sesama dan menjadi terang. Itu aja. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Oke. Halo? Halo? Oke. Oke, Kak. Udah. Sudah ya? Oke, thank you banget. Tepuk tangan dong untuk Kak Tom. Keren banget ya Kak materi yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan sama Kak Tom bisa kita aplikasikan nih teman-teman saat kita nanti ke bawah Rebo ya. Karena Kak Tom sudah selesai nih membawakan materinya, kita ada kita tanya jawab dulu Kak.
gitu. Jadi supaya teman-teman nih kalau ada yang mau bingung-bingung bisa langsung tanyakan ke Kak Tom. Mungkin boleh langsung right hand aja supaya bisa langsung dijawab oleh Kak Tom ya. Ada teman-teman yang mau bertanya? Silakan. Oke, ini ada Kak Siska sama Kak Fiza. Mungkin dari Kak Siska dulu ya. Silakan Kak. Oke, halo, selamat malam Kak Tom. Halo, selamat malam. Ini siapa nih? Siska. Oke, Siska, Siska. iya, betul, oke. Oke. Nah, tadi kan aku udah ngeliat ya dari apa CV-nya Mm-mm. Kak Tommy. Keren-keren banget, Mm-mm. maksudnya dari achievement-nya Kak Tommy dan juga experience-nya juga luar biasa kan. Nah, di situ aku juga mau bertanya terkait experience Kak Tommy dalam hal pengabdian ke daerah terpencil, salah satunya yang Kak Tommy katakan tadi di Mm-mm. Papua ya Kak ya. Nah, dari beberapa pengabdian itu, Iya, benar. pernah nggak Kak Tommy mengalami beberapa penolakan? Dan apabila pernah ataupun tidak pernah, mungkin juga ini nanti bisa menjadi saran ya buat kita juga. Gimana sih cara melakukan apa ya namanya pendekatan-pendekatan atau untuk menghadapi hal tersebut? Karena mungkin maaf sekali Kak, maksudnya mungkin di beberapa lokasi seperti suburb ataupun di sulit area kayak gitu kan mungkin beberapa orang berpikir bahwa pendidikan Mm-mm. itu belum penting, belum suatu hal yang utama atau pokok atau mereka masih belum aware gitu ya Kak terkadang dan juga mereka Mm-mm. beranggapan bahwa yang penting sekarang aku bisa memenuhi kebutuhanku sendiri nih kayak gitu. Gimana cara aku memenuhi kebutuhan? Mm-mm. Jadi kayak menganggap pendidikan masih belum penting. Nah, gimana sih cara kakak melakukan pendekatan untuk hal tersebut seperti itu Kak? Karena um, ini ya semoga sih berharap ini nggak akan terjadi di apa acara kami nanti, maksudnya di uh, apa namanya Mm-mm. ketika kami melakukan delegasi pengabdian di Wairebo nanti semoga ini tidak terjadi. Cuma mungkin ini juga bisa menjadi masukan gitu loh Kak. Karena kan setiap orang, setiap daerah juga memiliki karakteristik yang Mm-mm. berbeda-beda cara menghadapinya seperti itu. Terima kasih Kak Tommy. Iya, benar, benar, benar. Mm-mm. Oke, benar. Saya langsung jawab saja ya, biar jangan saya lupa. Oke, Siska, so far selama saya melakukan pengabdian itu, saya tidak pernah mendapatkan penolakan. Justru ketika saya datang itu, mereka itu selalu mengatakan gini, kamu itu dari mana? Kalau dari pemerintah, mereka menolak gitu. Terus kemudian saya tanya, kenapa sampai kalian itu menolak pemerintah gitu? Terus kemudian mereka pun mengatakan bahwa pemerintah itu bikin apa gitu. Pemerintah itu ada buat apa? Ada kasih kita apa sih itu pemerintah gitu. Nah, justru mereka itu menolak pemerintah gitu. Mereka itu mengatakan bahwa em, selama kita ada di sini, pemerintah tidak pernah datang gitu. Jadi mereka itu bilang justru mereka dapat apa dari pemerintah sih gitu. Nah, dan sebenarnya sih cara melakukan pendekatan itu simple. Teman-teman itu bisa eh, kebetulan ketika itu saya datang itu dengan tim dari Universitas Cendrawasih, kami ke sana, kami itu langsung menyasar siapa tokoh adatnya di sini, siapa tokoh yang paling berpengaruh di sini. Nah, itu kita menyasar itu duluan gitu. Kenapa? Karena dia itu sudah punya pengaruh kan di sana gitu. Dah, ketika dia punya pengaruh di sana, contoh uniknya tuh gini. Terus kemudian ketika saya mengajar di sana, saya, Maaf saya Kak itu Tommy. pernah sempat tanya beberapa anak sekolahan gitu. Saya tanya gini, eh, kamu tahu siapa Presiden Republik Indonesia? Nah, uniknya mereka itu cuma hanya menjawab dua orang saja Presiden Republik Indonesia gitu. Yang pertama adalah mereka itu hanya kenal yang namanya Presiden Soeharto. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka itu hanya mengenal Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi gitu. Mereka hanya mengenal dua presiden saja, itu anak-anak sekolah gitu. Terus kemudian saya tanya, kenapa sampai sekalian itu cuma hanya mengenal dua presiden gitu. Mereka pun mengatakan bahwa ya
cuman hanya dua presiden ini saja yang sering sekali datang ke Papua gitu. Yang lainnya tidak pernah datang. Itu kata apa mereka itu di sana gitu. Jadi ya itu gitu. Mereka itu menolak pemerintah karena pemerintah mungkin tidak terlalu apa ya, tidak terlalu aktif untuk membangun mereka. Tetapi so far kalau misalnya kalian mau ke sana, kalian bisa melakukan pendekatan dengan tokoh yang berpengaruh, tokoh agama itu misalnya, itu yang paling sering gitu. Oke, ada lagi? Pasti Kak. Iya, Ada sama-sama ini Siska. dari Kak. Mungkin ada Kak Iza. Boleh Kak Iza sampaikan pertanyaannya, silakan. Halo Kak, lagi nge-lag kayaknya ya. Jadi mungkin lanjut ke Kak. Iya, nge-lag ini kayaknya. Boleh? Kak Ergia, silakan. Eh, Halo. Ya, Ergia, halo Kak. silakan Ergia. Ya, Sorry. Halo Ergia. Ya, halo Kak. Izin aku mau bertanya. Kebetulan juga Mm-mm, aku di sini dari divisi pendidikan. Aku mau mm-mm, sedikit bahas mengenai tadi pemerataan akses pendidikan. Nah, kan mungkin mm. aku tuh pernah apa ya kayak baca suatu orasi mungkin ya mengenai katanya ada kalimat sekolahnya untuk si kaya seperti itu. Nah, terus mungkin eh, kita juga sebenarnya atau ya saya sebagai mungkin banyak yang bilang kalau anak muda sekarang tuh bisa disebut generasi emas. Generasi emas yang mungkin juga generasi emas ini harusnya itu bisa menjadi apa ya sumber perubahan untuk di masa depan. Tapi mungkin ada beberapa Iya kayak benar. mungkin saya ini kadang itu masih kayak minder karena mungkin apa ya tadi kalau mungkin menyinggung soal eh, kalimat yang tadi itu mengenai terang itu, mungkin aku masih ngerasa kayak aku belum seterang yang lain nih, jadi minder untuk melakukan sesuatu langkah itu gitu. Mungkin aku mau minta motivasinya, apalagi mungkin untuk teman-teman delegasi yang lain juga apa ya kayak motivasi dan langkah apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu, gitu Kak. Terima kasih. Iya, iya. Oke, thank you Ergia. Pertanyaan yang bagus sekali gitu. Iya, kenapa sampai saya bilang kita itu ibarat terang gini loh. Em, Ketika kita apa ya diizinkan untuk lahir di dunia ini, sebenarnya itu Tuhan sudah memberikan kita itu modal, modal untuk hidup di dunia ini, gitu. Maka itu saya itu heran ketika kalau misalnya ada orang itu yang mengatakan bahwa dia itu memulai sesuatu dari nol. Padahal sebenarnya kita itu tidak memulai sesuatu dari nol. Apa buktinya? Kita punya talent, kita punya gift, kita punya talenta, kita punya bakat. Itu adalah modal dasar kita untuk hidup di dunia sebenarnya yang sudah Tuhan berikan gitu. Itu adalah modal dasar. Jadi sebenarnya itu kita tidak memulai sesuatu itu dari nol. Itu hanya result oriented doang. Orientasi hasil doang yang kita mulai dari nol. Tetapi modal dasar kita itu sudah ada. Bakat kita, gift kita, talent kita gitu. Nah, dan bakat kita itu sebenarnya eh, itu harus dikembangkan melalui pendidikan gitu. Nah, ketika dikembangkan melalui pendidikan, bakat kita itu bisa menghasilkan sesuatu dan bisa akan berguna menjadi sebuah bakat yang berguna ketika eh, orang lain itu merasakan dampak dari bakat kita itu gitu. Jadi di dalam diri kita ini sebenarnya sudah ada modal dasar, teman-teman. Kita apa ya? Terkadang ini loh, kita itu insecure hanya karena dia dapatnya lebih banyak dari kita. Dia mungkin uangnya lebih banyak dari kita, gitu. Dia bisa beli ini, beli itu, bersekolah dimanapun. Itu sebenarnya hanya perasaan insecure. Padahal kita ini sama-sama manusia kok, sama-sama berpijaknya di bumi, gitu. Sama-sama punya talent dan gift yang sudah apa
Tuhan berikan gitu. Jadi kita ini sebenarnya semua sama gitu. Yang bedanya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas gift, meningkatkan potensi kita, bakat kita untuk bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Itulah yang membedakan gitu. Itu yang membuat kita beda saja di situ gitu. Maka itu tadi kenapa saya itu bilang selama kita hidup itu pergunakan, gali terus bakatmu, gali terus talentmu, giftmu itu kamu harus gali terus setiap hari gitu. Agar kamu menjadi master, kamu menjadi apa ya? Menjadi seorang yang sangat expert, sangat ahli di gift yang sudah Tuhan berikan di dalam hidupmu. Dan once kamu menjadi seorang ahli di situ, kamu bisa menghasilkan banyak hal. Kamu bisa menghasilkan uang, kamu bisa punya panggung, kamu bisa uh, punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, itu dari skill yang kamu punya. Dan itu berguna bagi orang lain, gitu. Itu berguna, gitu. Sebab saya itu percaya bahwa apapun yang berasal dari Tuhan, itu tidak pernah mengecewakan. Dan itu akan selalu berguna bagi sesama, gitu. Jadi apapun itu, jangan pernah insecure, gitu. Kita tidak pernah benar-benar memulai dari nol, gitu. Kita sudah punya modal bakat, talent, gift, itu kita sudah punya gitu. Dan inilah saatnya talent dan gift yang teman-teman itu punya, teman-teman bagikan di tempat yang gelap di sana yang tidak merasakan kesempatan yang sama dengan teman-teman terima saat ini. Mereka tidak bisa merasakan itu. Dan siapa tahu teman-teman itu adalah jawaban doa bagi mereka. Oh, mereka mungkin menantikan guru seperti begini, guru yang punya ilmu seperti begini, gitu. Mereka menantikan teman-teman gitu, sadar atau tidak, kita ini adalah jawaban doa bagi doanya orang lain, gitu. Sadar atau tidak, kita ini adalah jawaban doa bagi mereka, gitu. Dan yang namanya ilmu akan menjadi ilmu itu kalau kita men-sharingkan kepada orang lain. Itu ilmu. Selama kamu tidak men-sharingkan ilmumu kepada orang lain, itu bukan ilmu. Itu hanya tinggal saja di situ. Gitu. Itu bukan ilmu namanya. Gitu. Dan yang namanya pendidikan seperti yang tadi saya bilang itu ada proses belajar mengajar di situ. Kamu tahu, jadi kamu memberitahu gitu. Dan yang namanya pendidikan itu tidak pernah ada yang namanya si pintar dan si bodoh gitu. Yang ada adalah saya lebih tahu lebih dulu sehingga saya harus memberitahu dirimu yang sedang mencari tahu gitu. Jadi seperti begitu, Ergia. Jangan pernah Oh, insecure karena kamu itu dan semua teman-teman itu punya modal dasar, punya bakat, punya potensi gitu. Kita semua sama. Oke, oke Kak, thank you. Keren banget nambahin insight bank buat aku. Makasih banyak Kak. Iya. oke, thank you buat Kak Adia dan komen sudah dijawab juga. Karena waktunya terbatas nih, Kak Fiza, mohon maaf atau ini urgent banget nggak nih Kak? Perlu dijawab nggak nih Kak? Kak Kalau Fiza, waktunya halo. Boleh nggak saja, saya feel free. kalau waktunya nggak cukup nggak apa sih Kak? Kak Tom, aman? Nggak Boleh, apa nih oh, kita lanjut nih. aman banget. Aman Ya udah banget. satu pertanyaan Lanjut. lagi ya Kak dari Kak Fiza ya Kak. Iya, boleh. Silakan Kak Visa. Oke, baik. Terima kasih waktunya Kak. Mungkin tadi sedikit ada apa masih ada kaitannya ya. Tadi kan katanya setiap orang itu udah memiliki modal masing-masing untuk berkembang gitu. Nah, terus tadi juga salah satu apa medianya itu dengan pendidikan. Nah, maksud dari pendidikan ini pendidikannya yang seperti apa gitu. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama gitu. Nah, pendidikannya ini seperti apa? Seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan, yang namanya pendidikan itu adalah eh, cara kamu memahami sesuatu, cara kamu melihat sesuatu, merasakan sesuatu, dan yang namanya pendidikan itu tanpa batas gitu. Artinya begini, kita itu selalu berada di dalam satu konsep bahwa yang namanya pendidikan itu adalah harus sekolah di dalam sekolah gedung. Itu betul, memang. Kamu harus sekolah di dalam apa ya, di dalam pendidikan yang sudah diatur oleh pemerintah. Itu tidak salah juga gitu. Tetapi di sini adalah yang saya mau
teman-teman itu bisa lihat bahwa yang namanya pendidikan itu luas daripada sebuah gedung sekolah itu, gitu. Ketika teman-teman berada di rumah, diajarkan oleh orang tua, itu adalah pendidikan, gitu. Ketika teman-teman belajar untuk memahami sesuatu masalah, itu pendidikan, gitu. Ketika teman-teman berpikir untuk merasakan sesuatu, itu adalah pendidikan. Pendidikan itu adalah seluas cara kita berpikir, seluas cara kita melihat, seluas cara kita mendengar, itu adalah pendidikan. Nah, dan semua yang kita lakukan itu, itulah yang akan mempengaruhi kita memilih siapa teman kita. Gitu. Kenapa saya mengatakan seperti begitu? Karena siapa teman kita itu akan mempengaruhi cara kita untuk menyerap sesuatu, memahami sesuatu, untuk melihat sesuatu, gitu. Maka itu kan orang itu selalu mengatakan bahwa oh, kamu itu jangan pernah memilih-milih teman. Bullshit. Kamu harus bisa memilih teman. Kamu harus bisa memilih siapa yang berada di sekelilingmu. Kenapa? Karena itu menentukan pendidikan yang kamu dapat, gitu. Kamu harus bisa memilih siapa yang berada di sekelilingmu, gitu. Sesimpel kamu bisa memilih makanan kesukaanmu, baju kesukaanmu, warna favoritmu, teman juga kamu harus bisa memilih, gitu. Sesimpel teman yang bisa membangun dirimu, yang mendukung dirimu, mensupport dirimu, gitu. Maka itu hati-hatilah juga untuk memilih circle pertemanan, gitu. Teman itu harus dipilih, gitu. Yang bisa membuat diri kita itu belajar sesuatu, gitu. Jadi pendidikan itu sebenarnya luas. Dari pertemanan itu pendidikan, gitu. Dari cara kita berinteraksi itu pendidikan, gitu. Itulah yang akan mempengaruhi diri kita. Kualitas diri kita itu akan bisa menjadi naik ketika kita bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan yang benar tentunya, yang positif itu tentunya, gitu. Jadi Visa pun bisa mendapatkan yang namanya pendidikan itu dari cara Visa berinteraksi dengan sesama, itu pendidikan. Dan itu tidak terbatas oleh ruang sekolah, oleh gedung. Begitu, itu tidak terbatas sama sekali. Gitu. Jadi bagi saya yang namanya pendidikan itu seluas caramu melihat, seluas caramu berpikir, dan seluas caramu mendengar dan merasakan sesuatu. Itu adalah pendidikan. Gitu. Itu Visa. Oke. Baik, Kak, terima kasih. Iya. Thank you juga buat Kak Riza atas pertanyaannya, dan thank you buat Kak Rom yang sudah menjawab dan memberikan materi pada hari ini. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Wah, keren banget ya Kak Rom ya. Oke, kalau gitu Kak, sebagai ucapan apresiasi kami karena kalau udah keren banget membawakan materi hari ini. Jadi terima kasih kami ya untuk Kakak. Jelas nggak teman-teman? Aman? Atau nge-lag? Aman ya? Oke, boleh. Ya, Oke. udah. Nah ini sertifikatnya Kak. Sekarang Iya, apakah jelas. suaranya udah jelas? Jelas ya, oke. Nah ini sertifikatnya, dan sekarang kita mungkin mau ajak Kak Tom dulu untuk foto bareng. Ya, mungkin boleh senyum yang lebar Kak, ya, supaya kita foto dulu. Oke, ya, satu, dua, tiga. Oke, kalau gitu sambil sama teman-teman yang lain juga, kita mari kita foto bersama. Ready, open cam semuanya? Udah ya, kasih senyuman termanisnya ya. Oke, kalau gitu satu, dua, tiga, senyum. Oke, sekali lagi gaya bebas, boleh? Satu, dua, tiga. Oke, satu slide Oke. lagi sebentar. Satu, senyum, tahan ya. Satu, dua, tiga. Oke, sip, thank you ya. Sekali lagi thank you banget buat Kak Tom Oke. untuk sesi hari ini. Ya, Ya, jadi buat Kak Tom, semoga doain kami, semoga kami bisa memberikan dampak yang terbaik nanti pada saat kami menjadi relawan di Werebo ya.
Thank you banget Kak Tom. Kalau misalnya Kak Tom mau Amin. Yes. leave, Oke, boleh ya. bye. Sekali lagi thank you ya Kak ya. Tepuk tangan Oke, dong untuk siap. Kak Tom sekali Terima lagi. kasih, Oke, Kak. thank you. Yeay, Oke, thank you Terima Kak. kasih, Kak. sama-sama. Kak. Thank you, Sama, Kak. Terima bye. kasih.